wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Baik, adik-adik, hari ini Iya, kita Bang. ini sudah blok modul keempat ya. Jadi eh, hari ini ada topik dari saya di bidang radiologi. Untuk hari ini kita akan ada dua pengantar, yaitu tentang biologi dan pemanfaatan radiologi untuk berkembang ya, kalau tidak salah. Tunggu ini, Caca. Hmm, Oke, baik, kita langsung mulai aja. Kita ada berapa orang? Oke, semuanya Hai. ada berapa orang? Izin dokter ada 96 orang, dokter. Fix tidur dia nih tidur. Ini masih ada yang belum hadir ya? Atau ada yang satu berdua? Oke, kita mulai aja ya. Sudah kelihatan? Tidur dia mah. Mana? Sudah, dokter. Baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama, atau topik yang pertama kita mulai dari biologi dulu ya. Biologi dan proteksi radiasi. Sebenarnya kalau biologi dan proteksi radiasi itu Bentar ya. istilahnya apa, ilmu awalnya lah ya. Sampai. Nah, kalau untuk radiasi mungkin kita tidak Ini abangnya apa, disampai. kita sebenarnya lebih banyak kepada penggunaannya saja sebenarnya. Cuman kalau Ayo. tentang Ini apa, aja lah. biologinya, tentang pemanfaatan sinar X-nya sendiri sebenarnya itu lebih banyak bercerita tentang fisika medis sebenarnya. Cuman kalau kita kan lebih banyak penggunaan ini untuk apa. Tapi walaupun seperti itu, kita perlu mengetahui sedikit-sedikit tentang biologi dan proteksi radiasi karena ketika kita adik-adik melakukan pengambilan foto Aku ronsen, pindah ke bawah. harus ada yang diperhatikan bahwa sinar X itu berbahaya. Itu Akan yang coba. paling penting pertama dulu ya. Jangan terlalu anggap enteng tentang sinar X karena sinar X itu walaupun dia tidak kelihatan, tidak terasa, tidak teraba gitu ya, tapi dia ada efeknya yang perlu kita hati-hati untuk menjaga itu. Makanya kita sedikit banyak perlu mengetahui tentang biologi radiasi ini. Oke, kita mulai. Pertama tentang biologi radiasi. Biologi radiasi adalah mempelajari tentang pengaruh dan ionisasi radiasi dalam tubuh makhluk hidup atau jaringan biologis, kemudian terjadinya efek biologis akibat interaksi radiasi dan jaringan tubuh manusia. Jadi sebenarnya ketika apa tubuh kita sinus X itu belum pasti sebenarnya dia bereaksi deh ya. Jadi masing-masing orang tuh akan berbeda-beda tingkat kemampuan tubuhnya dalam menghadapi sinar X itu. Ada orang yang dengan kerentanannya tingkat tingkat kerentanannya terhadap radiasi yang tinggi. Tapi ada juga orang yang lumayan tahan tubuhnya terhadap kena sinar radiasi gitu. Jadi masing-masing orang tuh akan berbeda-beda tingkat interaksi radiasi dengan jaringan tubuh. Kemudian radiasi dapat mengakibatkan efek baik secara langsung maupun tidak langsung. Efek klinis akibat radiasi bervariasi dari yang sedang, parah, bahkan sampai bisa menimbulkan kematian. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Yang sering diabaikan para klinisi, terutama juga daripada orang-orang yang menjual alat-alat radiasi ya, dental apa sih namanya? Penggunaan dental apa, penjual alat-alat kedokteran gigi lah ya. Jadi sering mengatakan bahwa Sina ini dosisnya kecil dok, nggak ada masalah. Bukan tidak ada masalah ya. Karena efek itu tidak langsung terasa dia kadang. Jadi setelah akumulasi sekian bulan bahkan sekian tahun baru nanti berakibatnya dan lumayan fatal gitu. Ya, jadi jangan terlalu anggap enteng tentang Wow. sinar radiasi. Kemudian banyak faktor fisik yang mempengaruhi efek radiasi. Semakin besar jumlah energi radiasi yang tersimpan dalam jaringan, maka efek radiasi yang terjadi akan semakin meningkat. Jadi semakin terakumulasi di dalam tubuh seseorang, maka juga efeknya pun juga akan semakin berat gitu ya. Kemudian semakin tinggi energi radiasi, ionisasi atau penetrasi, maka semakin besar pula efek geologis yang timbulkan. Karena sinar radiasi itu ada lagi berbagai tingkatannya ya, ada sinar X, ada sinar gamma, segala macam. Ya. Jadi semakin berbeda juga tentang sinarnya juga akan berbeda juga. Ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi biologi radiasi itu. Yang pertama adalah faktor radiasi itu sendiri. Yang kedua adalah faktor pejamu. Ini kitanya nih, ya, kita atau pasien, ya. Pertama ada faktor radiasi, ada jenis radiasinya apa, kemudian jumlah dosisnya seberapa banyak, kemudian kemampuan penetrasi dari dosis apa, dari radiasi itu sendiri, kemudian lamanya penyinaran, kemudian luas daerah yang disinari. Kalau ini kan lebih fokusnya kepada radiasinya itu sendiri, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, jenis radiasinya berapa, jumlahnya berapa. Jadi kita menentukan. Kemudian yang menjadi faktor berikutnya adalah yang pengaruh biologi radiasi adalah faktor pejamunya atau kitanya, operatornya ataupun pasiennya nanti akan terkena sifat radiasi itu.
Itu tergantung kepada ketahanan intrinsik individu. Ini yang tidak bisa, tidak sama masing-masing orang ya. Kemudian tipe dan sensitivitas jaringan, ambang batas jaringan, dan faktor lain yang mempengaruhi efek biologis. Jadi yang nomor dua ini yang tidak bisa, tidak sama masing-masing orang. Ya, tentang ketahanannya, sensitivitas jaringan seseorang itu juga berbeda-beda gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada seseorang yang tahan, ada seseorang yang tidak gitu. Ada orang dengan sinar yang nggak besar dia nggak masalah, tapi ada juga orang dengan sinar kecil saja tapi dia sudah berefek bagi dia gitu. Jadi itu yang perlu kita eh, waspadai dari sinar X ini. Ya. Kemudian klasifikasi efek biologis, sebenarnya kalau klasifikasi itu kalau ada banyak, kalau ada baca beberapa referensi sebenarnya mereka banyak mengklasifikasikan ya. Ada yang efek deterministik stokastik, ada yang langsung tidak langsung, ada yang akut sama kronis gitu. Jadi berbagai macam cara eh, para para penulis itu, para peneliti mengklasifikasikan efek-efek biologi ini. Pertama kita bahas tentang efek deterministik dan efek stokastik dulu. Ini lumayan sering juga ditanya ya, apalagi di ujian nasional nih. Efek deterministik dan efek stokastik. Efek deterministik ini adalah efek yang tergantung kepada banyaknya dosis. Ya, itu yang membedakan antara dua ini. Efek deterministik, efek yang akan terjadi kepada seseorang kalau dia sudah melewati ambang dosisnya. Sedangkan kalau efek stokastik adalah efek yang tidak mengenal batas dosis. Dan yang paling bahaya adalah ini, efek stokastik ini. Ya, makanya adik-adik perlu memakai apron, pakai thyroid collar itu fungsinya adalah untuk menghindari efek stokastik ini. Dia tidak mengenal batas dosis. Jadi dengan dosis kecil saja dia sudah bisa berefek pada seseorang. Berbeda dengan efek deterministik. Kalau efek deterministik itu biasanya sudah terakumulasi dulu. Biasanya efek deterministik ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bekerja di instalasi biasanya. Jadi orang sudah terpapar sekian, kan dosis itu terakumulasi nanti dia. Jadi sudah sekian banyak, sekian tahun dia bekerja di instalasi, terakumulasi dan sudah mengambil melewati ambang batas dosis dia, baru nanti akan berefek pada si orang tersebut gitu. Ya, jadi kalau di secara terminologinya adalah efek deterministik adalah efek pada tubuh orang yang terpapar yang dihasilkan dari radiasi dosis tinggi tertentu. Tingkat keparahan efeknya sebanding dengan dosis yang diterima. Ya. Jadi dia semakin banyak dosis yang diterimanya terakumulasi sudah melewati ambang dosis, baru dia berefek sama si pasien. Tapi kalau ya berefek pada orang tersebut, tapi sedangkan kalau efek stokastik, efek yang terjadi tidak bergantung kepada dosis yang terima. Maksudnya tidak tergantung pada banyaknya dosis yang diterima. Makanya itu yang sampaikan tadi, dengan dosis kecil saja, nah, dia langsung berefek tuh sama dia. Jadi tergantung seperti yang tadi, balik lagi ke yang tadi, tahanan tubuh seseorang itu, kesensitivitas jaringannya dan segala macamnya. Ya, efek akan tetap terjadi berapapun dosis yang diberikan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian efek stokastik selanjutnya bagaimana menjadi induksi kanker atau bisa jadi efek turunannya pada efek genetiknya. Jadi eh, itu yang sering diwanti-wanti, jangan bermain-main dengan efek radiasi. Sepertinya sepele gitu ya, tapi bisa berakibat fatal bagi kita dan bagi pasien gitu ya. Jadi tolong adik-adik jaga-jaga juga, terutama adik-adik kan masih apa masih panjang lagi perjalanannya ya. Jadi ya jangan terjadi efek-efek apalagi pada efek genetiknya kepada yang berkebat yang tidak baik kepada keturunan seseorang gitu. Nah, jadi tolong diperhatikan. Kemudian efek yang dapat diwariskan atau efek genetik dihasilkan dari perubahan pada gen atau kromosom. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi tidak hanya kita saja yang bisa merasakan efeknya, tapi terhadap yang keturunannya juga bisa gitu. Jadi tolong diperhatikan. Radiasi ke organ reproduksi dapat merusak DNA, sperma, atau sel telur. Nah, ini dapat menyebabkan kelainan bawaan pada keturunan orang yang disinari. Ya. Nah, walaupun tidak ada kepastian bahwa ini efek ini akan terjadi. Ya, jadi kalau saya ada baca secara literatur, belum ada yang betul-betul menyatakan bahwa kalau kelas sinar dia pasti akan berefek ini pada keturunan. Tidak ada. Tapi walaupun begitu, ada beberapa apa, laporan gitu ya, yang orang yang terkena efek radiasi dalam keadaan eh, misalkan ada orang yang lagi hamil kena radiasi itu ada juga yang menceritakan bahwa dia juga mempunyai efek terhadap keturunan yang dilahirkannya gitu. Ya. Janin yang sedang berkembang sangat sensitif terhadap radiasi. Efek pada janin terutama pada periode organogenesis yaitu 3 sampai 7 minggu pertama, minggu setelah konsepsi. Jadi orang sering kalau kami di instalasi itu ya, biasanya trimester pertama dan trimester ketiga tuh biasa dilarang untuk kami menyarankan untuk tidak diradiasi, terkena tidak di ronsen gitu ya. Kalau adik-adik menanyakan ke saya misalkan, dok boleh nggak orang hamil di ronsen? Kalau adik-adik nanya ke saya, pasti saya akan jawab nggak usah. Ya. Selagi bisa ditunggu, bagusnya ditunggu aja dia melahirkan.
Kalau saya sih lebih kepada pencegahan ya. Maksudnya, kan itu yang tadi ya, kita tidak bisa diprediksi kadang. Tapi walaupun begitu dia, istilah itu tetap ada efeknya gitu. Nah, cuma kita nggak tahu nih, apakah dia akan berefek atau tidak. Kalau dari saya sih lebih bagus pencegahan. Jadi kalau ada nanya ke saya, dok, kalau lagi hamil boleh nggak di ronsen? Boleh, boleh, boleh sih bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau saya menyarankan ke saya, pendapat saya lebih bagus ditunda aja dia kalau dia sudah melahirkan. Walaupun trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, kayak tunggu aja kalau selagi bisa dia ditunggu sampai dia melahirkan, bagus. Ditunggu aja sampai dia melahirkan. Kalau saran dari saya ya. Tapi kalau memang kasusnya mendesak betul, ya udah silakan Bismillah aja lah gitu ya. Nah, Bismillah aja. Jadi kalau memang betul-betul darurat misalkan. Tapi kalau memang selagi bisa ditunggu, misalkan kayak perawatan tuh PSA. Kan ada beberapa anak saya tuh, dok ini lagi PSA, mau PSA dok. Nah, kalau saya jawaban saya itu, bagus tunggu aja. Kan PSA juga tidak membuat orang meninggal kan. Jadi tunggu aja sampai dia melahirkan. Karena kalau PSA itu kan di fotonya berkali-kali gitu ya. PS1 maksudnya perawatan saluran akar. Ada dia masih semester 5 ya. Semester 5 jadi belum. PS1 perawatan saluran akar. Jadi kalau mau rawat gigi apa perawatan endo itu kan dia fotonya tidak sekali gitu, berkali-kali dia. Ada foto kontrol apa foto diagnosisnya, foto IAF, MAC dan segala macamnya gitu ya, sampai kepada obturasi dan evaluasinya. Jadi berkali-kali dia difoto. Kalau dia lagi dalam keadaan hamil, nah itu dia kita dikhawatirkan gitu. Dia khawatirkan walaupun tidak selalu ya, tidak pasti gitu ya, tapi selalu ada kekhawatiran bahwa dia bisa berefek kepada apa yang ada di dalam dirinya, di dalam tubuh si ibunya itu gitu. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, masalah utama yang dapat terjadi adalah kelainan bawaan atau kematian, apalagi tidak tambah dengan dosis yang besar, keterbelakangan mental dan pengurangan IQ. Ya, jadi bisa berpengaruh juga ya, kemudian menyebabkan industri kanker. Kemudian ada beberapa klasifikasi yang lainnya. Ini misalkan efek pada jaringan seseorang dapat dikelompokkan menjadi efek akut dan efek kronis. Kalau efek akut adalah efek yang dihasilkan dari jaringan yang terima radiasi pada seluruh tubuh dengan dosis yang tinggi, biasanya lebih dari 100 watt. Efek klinis bervariasi dari sedang, parah sampai menyebabkan kematian dapat terjadi dalam waktu beberapa menit, jam, atau minggu. Ya, sehingga menyebabkan misalkan contohnya adalah eritema atau mukosidis kulit dan sebagainya. Karena kalau efek kronis siapa yang tidak setelah beberapa tahun setelah penyinaran. Ya, ini yang sering tidak disadari orang juga ya. Eh, Sebulan 2 bulan nggak ada masalah dok, nggak ada masalah kok katanya. Tapi dia efeknya setelah sekian tahun berikutnya gitu ya. Nah, jadi bisa menyebabkan efek kronis itu. Misalnya contoh kasusnya adalah osteoradionekrosis. Kita terjadinya osteoradionekrosis. Kemudian efek radiasi pada sel dan kerusakan dihasilkan dapat diklasifikasikan lagi dengan klasifikasian yang lainnya ya. Adanya efek langsung dan efek tidak langsung. Kalau efek langsung kerusakan akibat ionisasi makromolekul, kalau kerusakan tidak langsung akibat dari radikal bebas yang dihasilkan oleh ionisasi air. Ini contohnya ya, ilustrasinya sedikit. Walaupun ini sebenarnya bukan bukan bidang kita deh ya, tapi ada perlu juga tahu setidaknya kulitnya lah gitu ya. Efek langsung itu seperti apa? Kalau efek langsung itu ya memang langsung kepada DNA-nya ya. Jadi foton sinar X atau elektron yang mengeluarkan energi tinggi berinteraksi langsung dan mengionisasi makromolekul biologis penting seperti DNA, RNA, protein, enzim dan seperti itu jika pada gambar. Jadi langsung kepada mengenai DNA ini. Biasanya kalau DNA-nya kena sinar kan akan terputus ya. Itu yang sering menjadikan kelainan pada DNA atau kromosomnya. Ya. Ionisasi ini menghasilkan kerusakan ikatan kimia makromolekul, menyebabkan menjadi struktur abnormal, ya, yang dapat menyebabkan reaksi kimia yang tidak tepat. Pecahnya salah satu ikatan kimia dalam makromolekul ini dapat memutus salah satu rantai struktur. Jadi kalau ini sudah terputus, ya kan udah berubah jadi DNA-nya gitu ya. Jadi cedera pada DNA ini disebut dengan mutasi titik. Ya, efek kromosom selanjutnya terjadi kerusakan langsung dapat meliputi ketidakmampuan untuk menyampaikan informasi, replikasi abnormal, atau kematian sel. Kerusakan hanya kerusakan sementara kalau DNA berhasil diperbaiki sebelum pembelahan sel lebih lanjut. Kemudian jika radiasi secara langsung mempengaruhi sel somatik, efeknya dapat menyebabkan keganasan yang disebabkan oleh radiasi. Jika kerusakan pada sel-sel reproduksi, hasilnya bisa terjadi kelainan bawaan. Tingkat kejadian dalam sel tergantung pada beberapa faktor. Jadi ada beberapa faktor bisa mengaruhinya adalah jenis dan jumlah ikatan asam nukleat yang rusak, intensitas dan jenis radiasi, waktu paparan, kemampuan sel untuk memperbaiki kerusakan, dan tahap siklus reproduksi sel ketika radiasi. Kemudian efek tidak langsung. Kalau tadi langsung mengenai DNA-nya,
Tapi kalau yang efek tidak langsung kita mengenai airnya dulu, H2O itu dia yang dipengaruhi. Karena dari H2O ini menghasilkan radikal bebas nanti. Itulah nanti yang mempengaruhi kepada DNA-nya. Jadi tidak langsung kepada, kalau tadi kan langsung ke DNA-nya ya. Kalau ini dia tidak, tapi dia mengenai menyebabkan ionasi molekul air yang menghasilkan ion radikal bebas. Ya, yang bergabung untuk merusak makromolekul biologis penting seperti DNA. Jadi kalau sistem efek tidak langsungnya tidak langsung kepada DNA-nya, tapi H2O-nya. Kan ada dia sudah tahu ya, 80% dari tubuh kita itu terdiri dari air gitu. Jadi airnya itu dulu yang dipengaruhinya. Dari air itu nanti baru terjadi radikal bebas karena pengaruh dari sinar radiasi tadi. Ya. Jadi itu yang namakan dengan efek tidak langsung. Sebagai catatan, dalam kedokteran gigi, ukuran dosis yang digunakan secara rutin relatif kecil dan jauh di bawah ambang batas dosis yang dapat menghasilkan reaksi jaringan. Yang ini ya, efek deterministik tadi ya. Tetapi efek stokastik dapat berkembang dengan dosis radiasi ringan berapapun. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Deterministik itu kan lebih sering terjadi pada radiografer, orang yang bekerja ya. Tapi kalau ini catatan-catatan pentingnya nih. Tetapi efek stokastik dapat berkembang dengan dosis radiasi ringan berapapun. Ini yang perlu adik wanti-wanti. Ya. Jadi kalau adik sudah tahu tentang radiasi, bahaya radiasi, ya, tolong ketika bekerja ya, tolong ketika bekerja pakailah selalu pelindung, baik itu operatornya atau pakai apron dan segala macamnya ya. Nah, ini berikut kita akan membahas tentang berbagai macam proteksi radiasi yang bisa digunakan untuk melindungi kita ketika eh, bekerja di suatu instalasi radiologi atau ada memanfaatkan eh, radiasi pengion di praktek kita. Ini pada Kongres Internasional Copenhagen di 1953 dibentuklah ICRP ya. Ini adalah International Committee of Radiation Protection menetapkan aturan-aturan lengkap dan untuk proteksi radiasi. Sehingga diharapkan selama seseorang itu mengindahkan semua proteksi tersebut, maka tidak perlu khawatir akan sinar ronsen. Jadi ini beberapa ininya ya, beberapa penekanan yang perlu diperhatikan. Pertama, menjauhkan diri dari sumber sinar. Kemudian penggunaan alat-alat proteksi seperti apron, pelindung gonet, sarung tangan, orok. Ini apron tuh banyak jenisnya ya. Ada sarung tangan juga ada yang pakai kayak jubah tuh ya kalau ada sudah pernah ke instalasi radiologi, nah, itu kan ada sudah ada juga milik apron itu ya. Sudah pernah memakai juga mungkin. Ya. Kemudian mengadakan pengecekan berkala. Ini biasanya pengecekan berkala itu dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di instalasi radiologi karena mereka yang rentan untuk terakumulasinya sinar X pada orang-orang bekerja di instalasi. Samping itu ruangan juga harus memenuhi standar juga ya. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan untuk proteksi radiasi menggunakan pelindung atau shielding, menggunakan perisai berupa apron, kacamata, sarung tangan, pokoknya semuanya berlapis PP ya. Kalau yang namanya berlapis PP biasanya berat jadi ya. Karena ada lapisan PP. Kalau ada pernah melakukan foto di tempat ronsen kita, kalau sudah dipakai apron itu kan terasa berat tuh ya bajunya itu. Kayaknya tipis saja tapi berat. Kemudian menjaga jarak radiasi dipancarkan dari sumber radiasi ke segala arah. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jangan pernah berdiri di depan sinar moncong sinar X itu ya. Jadi kalau ada misalkan foto apikal ya, bagian sudah pernah foto apikal, jangan pernah berdiri di depan tabungnya itu, ya. Jadi ada harus berdiri di belakang tabung itu setidaknya. Kalau seandainya dalam ruangan itu paling tidak berdiri di belakangnya kita 1,5 sampai 2 meter di belakangnya. Jangan pernah berdiri di depan tabung. Kemudian mempersingkat waktu paparan. Mungkin ini dapat diakali dengan menggunakan film speed atau nilai KVP yang tepat. Ini contoh penggunaan apron. Eh, untuk anak-anak ya di sini ada juga untuk anak-anak dan dewasa karena ada sudah tahu efeknya deh ya karena saya sudah sering juga kadang ya radiografer tuh kadang dia tidak tahu yang namanya kerja ya kadang orang mencari pintasnya aja gitu ya ada juga beberapa orang-orang yang secara individu oh, nggak dipakainya aporon gitu ya karena dia apa aja kan sebenarnya kecil kok nggak masalah sih. Eh, karena adik-adik sudah tahu bahwa ada efeknya bagusnya kalau seandainya adik-adik sebagai pasiennya misalnya tanya aja ke operatornya Pak operatornya nggak dipakai gitu ya jadi diingatkan aja operatornya karena ada juga saya lihat beberapa individu-individu yang kadang nggak difotoin aja tuh nggak pakai apron pasiennya karena mungkin dipikirnya nggak ada efeknya gitu ya jadi cuma karena adik-adik sudah ada ilmunya bagusnya kita jaga-jaga aja gitu Aku pengen daripada panggil kejadian yang enggak tadi nah, loh. Udah mul. bagusnya sedia payung sebelum Tapi hujan lucu gitu ya banget mau punya jadi gue. kalau Mana ketika HP adik-adik ya? melakukan Ya nih.
apa Ya. foto ronsen, kalau tidak dipakaikan apron minta aja ke operatornya, bang ini nggak pakai Udah apron belum? bang, ya nggak pakai apa, pelindung gitu, nggak pakai pelindung, Nah, ya ya. letakkan aja kepada operatornya, ya karena ya Tunjukkan. kadang beberapa operator karena ya dia mau simpel-simpelnya aja ya, karena kalau mau memakaikan apron itu kadang memakan waktu lagi gitu ya, memakan apron lagi, dipasangkan lagi, diketatkan lagi gitu, jadi kadang ada juga beberapa operator dia mau cepet aja gitu, jadi karena tidak dipakaikannya apron. Ya, setidaknya kalau seandainya dia mau foto apikal ya, kalau kita dia bilang kedokteran gigi, paling nggak pakai pelindung tiroid lah setidaknya gitu ya. Atau pakai yang handheld neck shield ini, pakai yang ditampung. Kalau kita nggak punya yang ini, kita hanya punya lip collarnya aja. Setidaknya pakai ini. Tapi akan lebih bagus lagi pakai apron dan pakai lip collar ini. Pelindungnya maksimal gitu. Langkah-langkah pelindungan radiasi utama dapat dikelompokkan kepada penilaian klinis, peralatan, teknik radiografi, dan keterampilan teknik staf yang melakukan radiografi dan ruangan instalasi yang memadai. Penilaian klinis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dokter gigi harus menerima pelatihan yang memadai dalam radiologi gigi dan harus menjalani pendidikan dan pelatihan berlanjutan untuk menjaga pengetahuan dan keterampilan yang optimal, terutama aplikasi teknologi baru atau harus tepat indikasi. Jadi prinsip pertama ini biasanya letaknya di dokter giginya ya, di dokter atau dokter giginya. Biasanya ada prinsip justifikasi namanya. Jadi kalau kita mau foto seseorang tuh kita harus tahu dulu ini fotonya bagusnya difoto atau enggak ya. Kalau mau difoto, fotonya pakai foto PT apa, pakai periapikal apa pakai panoramik apa pakai CBCT gitu. Jadi yang menilai dokternya dulu. Dan penilaiannya pun kalau bisa jangan langsung langsung ke CBCT aja gitu, nah jangan gitu ya. Misalkan dipilih dulu modalitasnya yang sinarnya kecil gitu, yang rendah gitu. Mungkin periapikal dulu. Kalau saya masih periksa pakai periapikal, ngapain kita pakai CBCT gitu ya. Kalau kita pakai dosis yang kecil, kenapa harus pakai, ngapain harus pakai yang besar gitu dosisnya gitu. Jadi prinsip pertama itu biasa dari dokternya dulu. Prinsip justifikasi biasanya di dokternya. Kemudian sebelum paparan harus dinilai secara klinis oleh dokter gigi. Ini yang justifikasi tadi ya. Ketersediaan tumor radiografi sebelumnya, tujuan spesifiknya untuk apa, kemudian potensi manfaat diagnostik untuk pasien, risiko radiasi, dan keberhasilan manfaat dan risiko teknik alternatif memiliki tujuan yang sama. Jadi prinsip justifikasi ini yang menilai si dokternya dulu, penilaian klinis ini. Ya. Diperhatikan dulu manfaat radiasi ini bagi si pasien, besar nggak, perlu nggak gitu ya. Kalau nggak perlu di ronsen, nggak usah di ronsen deh ya. Jadi jangan ronsen aja lah, iseng-iseng. Jadi jangan sampai kita memberikan efek yang tidak perlu kepada si pasien. Jadi kalau seandainya tidak perlu di ronsen, ya nggak usah gitu. Seseorang itu tidak boleh kena sinar X kalau tidak ada indikasi. Itu perlu yang perlu prinsip yang perlu dipegang juga ya. Seseorang itu tidak boleh terkena sinar X kalau tidak ada indikasi. Ya. Misalnya kalau guru saya itu Prof. Soeharjo itu bilangnya kalau jangan kalau tidak indikasi, jangan ragu kalau indikasi. Nah, itu dia. Jangan kalau tidak indikasi, jangan ragu kalau indikasi. Nah, itu dia kalau penggunaan sinar X. Ya, jadi jangan sembarangan memakai sinar X, foto-fotoin aja lah. Karena kita tidak tahu efeknya kepada si pasien. Kemudian untuk peralatan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau ini mungkin ada di sekedar tahu aja mungkin ya, karena Mbak Dede mungkin tidak di bidangnya bukan ini ya, karena ini kan bagian-bagian fisika medis ya. Semua peralatan yang menghasilkan sinar X harus dipasang dengan benar, diuji. Biasanya ada uji kalibrasi ya. Kalau kita tuh per tahun tuh harus ada uji kalibrasinya. Kemudian diperiksa secara teratur oleh fisika medis, fungsi dalam parameternya, kemudian mengandung prestasi yang memadai, kemudian jaraknya juga diatur ya fokusnya itu. Jika di bawah 60 kilovolt itu minimal 100 mm, dan kalau di atas 60 biasanya 200 mm. Kemudian memiliki saklar atau pengaturan waktu yang berfungsi ketika ditekan. Jadi kalau ada dia nanti di apa di tempat kita itu di instalasi kan ada tombolnya ya. Itu hanya sinar itu akan hanya mengeluarkan sinarnya kalau kita pencet gitu. Kalau kita lepaskan pencetannya itu sinarnya langsung off gitu. Jadi memang seperti itu. Kemudian teknik radiografi ya. Kalau ini baru ada andil adik-adik sedikit nih di sini. Ya, karena kalau walaupun teknik itu lebih banyak biasanya radiografer ya, tapi kalau untuk sekarang saya lihat sudah banyak dokter gigi yang mempunyai klinik yang juga mempunyai alat ronsen di tempat prakteknya. Kalau ada yang mempunyai alat ronsen, kuasailah teknik itu dengan baik. Sekarang blok 5 ya, nanti tentang teknik itu ada nanti di blok 6 nanti itu ya. Bagaimana cara teknik pengambilan foto, posisi pasien, posisi film, bagaimana cara pasien memegang filmnya, gimana arah sinarnya. Karena yang sering terjadi kalau foto periapikal itu atau foto intraoral itu adalah seringnya pengambilan berulang-ulang karena salah ngambil.
Semakin sering diulang, semakin banyak pasien terkena sinar X, semakin bahaya bagi si pasien. Dan bahaya juga bagi si operatornya. Kalau operator pun salah juga cara ngambilnya gitu. Ya. Jadi semua terlibat dalam proses ronsen harus menerima pelatihan yang memadai, kemudian melakukan radiografi secara tepat untuk menghindari pengulangan. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, sering foto itu dianggap seperti kayak foto selfie aja gitu ya. Ah salah, kurang bagus, kurang cantik gitu ya. Foto lagi. Ah kurang bagus nih, kurang terang, foto lagi. Jadi seperti kayak foto HP aja gitu. Padahal beda jenis sinarnya gitu ya. Jadi kalau sinar X itu sepertinya tidak terasa dia karena nggak kelihatan kan. Foto itu kan nggak di ronsen itu kan tidak terasa, tidak ada nampak sinar yang seperti yang mau kita hindari-hindari itu nggak bisa gitu karena dia nggak kelihatan sama sekali dan juga tidak berasa gitu. Tapi dia berefek gitu. Nah, efeknya lumayan negatif dan bisa fatal mulai dari yang ringan sampai yang berat kepada kematian seperti yang dikatakan di awal tadi. Kemudian gunakan angka minimum proyeksi, optimalkan semua pengaturan paparan untuk memastikan bahwa semua dosis dijaga serendah mungkin. Pastikan processing dilakukan dengan tepat sehingga tidak harus pengulangan foto. Jadi kadang ini biasanya lebih processing manual maksudnya ya. Kadang fotonya udah benar, tapi ketika ada processing di kamar gelap kita salah, salah pegang gitu ya. Oh, salah jadi salah fotonya gitu. Ya, salah. Kalau misalnya kita processing manual, kalau kita salah memegang filmnya itu nanti kecetak jari-jari kita atau tergores filmnya jadi nggak bisa dibaca lega fotonya terpaksa diulang lagi gitu ya. Padahal fotonya udah benar tadi tuh. Tapi processingnya yang salah. Nah, itu kadang bisa dilakukan juga. Kemudian ruangan instalasi yang memadai. Jadi kalau seandainya eh, kita mempunyai alat sinar pengion di tempat praktek kita, usahakan ada tempat khusus untuk ronsen ini. Biasanya ada, kalau dari Bapeten dulu ya, ada dia pengaturan tentang ketebalan dindingnya, kemudian posisi sinar X-nya, kemudian penempatan peralatannya. Biasanya kalau seandainya ruangannya biasanya ya, kalau dari Bapeten itu biasanya di dinding-dindingnya itu dilapisi dengan eh, PB ya, ya, dengan timbal. Cuma kalau di yang tempat instalasi kita tuh nggak dilapisi PB, tapi dindingnya dibuat tebal. Jadi dia dengan bata merah 25 cm. Jadi bata itu apa, digandengkan gitu ya. Kalau orang buat dinding rumah kan batanya hanya satu, satu aja gitu ya. Kalau enggak, disusunnya memanjang dan di double gitu. Dibuatnya ketebalan 25 cm. Jadi kalau ada di instalasi kita itu dia tidak pakai PB dindingnya ya. Yang kita di instalasi radiologi RSGM itu dia hanya pakai yang pakai PB itu hanya pintunya saja. Tapi kalau dindingnya dibuatnya hanya berupa ketebalan bata merahnya dibuat 25 cm. Jadi bata merah itu disusun memanjang dengan ketebalan 25 cm. Itu untuk salah satu mensiasati kalau seandainya kita tidak menggunakan PB. Tapi kalau kita menggunakan dinding yang tipis, lapisilah dengan PB. Kalau enggak nanti tembus sinar itu. Bisa mengenai orang-orang di sekitar instalasi. Ya, itu tentang ruang instalasi. Kalau adik membeli alat-alat ronsen sekarang, biasanya di pabrikan mesinnya sudah ada tuh. Dia memerlukan ruangan-ruangan ini nih katanya. Jadi ruangan diperlukan sekian sekali sekian, kemudian dengan ketebalan ini itu biasanya ada. Ya, ini yang saya seperti sampaikan tadi ada kalau di per kabupatennya dulu ada malah dibuatkan ukurannya lagi ya, ukuran ruangannya minimalnya 2 kali 2 kali 2,8. Kalau pakai pesawat panoramik atau ekstra oral 3 kali 2 kali 2,8. Tapi ini peraturan yang lama ya. Kalau untuk peraturan yang baru biasanya sudah ada dibuat keterangan disesuaikan dengan pabrikannya. Jadi pabriknya minta ruangan seberapa seberapa besar gitu. Ya, jadi ada juga yang sekarang. Kemudian ini kan masih peraturan yang lama. Kalau untuk PB-nya tadi, ini ketebalan bata 20 cm setara dengan 2 milimeter timah. Nah, jadi kalau saya nggak pakai bata, kalau nggak pakai dindingnya direvisi dengan PB 2 mm. Kemudian pelindungan radiasi terhadap pekerja radiasi. Ini kalau ini pekerja ya, radiasi, dokter gigi dan staf yang bekerja eh, sinar itu bisa didapatkan dari sinar primer, dari yang tersebar atau dari si hambur, ataupun kebocoran radiasi dari kepala tabung. Jadi ada kalau kita melakukan di operator, kalau bisa seperti saya sampaikan di awal tadi, kan ada dek, misalkan ada juga nanti ya, ada melakukan teknik juga nanti di instalasi. Kalau seandainya ada dek berada di dalam ruangan itu, terpaksa berada di dalam ruangan, usahakan berdirinya di sini. Ini kan tabungnya ya, mengarah ke pasien. Jadilah di belakang tabung ini, jangan berdiri di sini. Kalau di sini berarti ada akan terekspos langsung di depan tabung ini. Usahakan berdirinya di belakang tabung di 1,5 sampai 2 meter. Kalaupun terpaksa dalam satu ruangan. Tapi kalau saran saya lebih bagus disediakan ruangan khusus. Jadi ada nembaknya dari luar, mengekspos pasien itu dari luar.
jadi tidak di dalam ruangan. Atau menggunakan kolimator atau holder ya. Eh, ini juga dapat menghindari operator memegang filmnya. Jadi kalau misalnya pasiennya nggak bisa pegang film, suruh pakai aja holdernya. Jadi biar digigit aja sama si pasien. Jadi di blok depan ada itu juga akan belajar tentang ini ya, bagaimana cara eh, melakukan foto-foto intraoral. Kemudian juga bisa menggunakan beberapa apa sih ya istilahnya itu ya, untuk evaluasi dosis. Tapi ini untuk pekerja radiasi ya. Untuk pekerja radiasi ada beberapa bisa menggunakan film batch, bisa menggunakan TLD, bisa menggunakan SLD, atau bisa menggunakan personal electronic dosimeter. Tapi ini bukan untuk kerjanya adik-adik nanti ya, tapi ini lebih kepada orang-orang yang bekerja di instalasi radiologi. Jadi kalau seandainya misalkan adik-adik bekerja di instalasi, itu biasanya dikasih film batch tuh. Ini dikasih atau TLD atau SLD. Ini biasanya ada waktu penelitiannya secara berkala. Kalau yang kita punya tuh TLD itu diperiksa sekali 3 bulan. Jadi sekali 3 bulan itu dikirim, dinolkan lagi, nah, nanti baru dikirimnya lagi, dipakai lagi. Itu untuk gunanya untuk mengetahui seberapa banyak dosis yang sudah diterima oleh orang-orang yang bekerja di instalasi. Ya, tapi ini lebih kepada orang-orang yang bekerja di instalasi ya. Pokoknya orang baik itu secara administrasinya, ataupun radiografernya, ataupun dokternya. Jadi harus mempunyai TLD ini. Dan ini eh, akan dievaluasi per 3 bulan. Jadi kalau seandainya Dedek nanti eh, mempunyai alat ronsen misalkan ya, kalau mengurus izin di Bapeten-nya itu kalau mengurus perpanjangan izinnya biasanya diminta tuh mana apa, pemeriksaan berkala TLD-nya itu ditanya tuh. Makanya di instalasi kita tuh per 3 bulan tuh harus dikirim untuk diperiksa, nanti dinolkan lagi, yang dipakai lagi sama operatornya selama 3 bulan, nanti dicek lagi. Nah, berapa sudah dosis yang sudah terpapar si operatornya sudah berapa banyak. Untuk kelebihan dan kekurangan nanti silakan dibaca aja nanti ya. Tapi ini lebih kepada operator. Oke, baik itu untuk yang pertama. Absennya per KP ada ya? Iya, Dok. Untuk absensinya. Silakan boleh di-scan dulu ini absennya. Kalau mau harus ada 2 kali absen untuk absen Kelompok. pertama. S. Sebelum kita masuk ke yang kedua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil menunggu ada di Udah. absensi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ayo Sejo. Nih. Bisa nggak? Ada yang mau bertanya silakan. Bahkan aku pengen Kalau tidak ada, absennya sudah kita masuk ke nggak bisa nol topik yang kedua ya. seluruhnya nggak bisa. Sebentar. Hah, belum sih. Iya. Jokowi kita pindah. Ih, kok boleh tuh kan? Nggak bisa error. Oke, sudah terlihat slide-nya. Izin dokter sudah dokter. Kita lanjutkan ya. Peran radiologi dalam analisa tubuh kembang. Ya, jadi ini mungkin sedikit awal aja ya sebagai pengantar. Mungkin nanti apa sih ya, Pada depan. penggunaannya ya. Penggunaannya nanti lebih banyak nanti ada yang di bidang ortonya, nanti ke bidang ortonya, ada di bidang
forensik nanti Dedek akan dalami lagi di bidang forensik. Jadi saya menggambarkan di sini hanya secara umum aja pemanfaatan radiologi dalam analisa tumbuh kembang. Oke, bisa masuk pemanfaatan ilmu radiografi di bidang kedokteran ataupun kedokteran gigi salah satunya dapat digunakan untuk analisa tumbuh kembang seseorang. Kemudian pemanfaatan ilmu radiografi bisa digunakan untuk analisa tumbuh kembang mulai dari tahap perkembangan dalam kandungan janin sampai kepada tahap tumbuh kembang postnatal dan berakhirnya pertumbuhan skeletal. Oh, Jadi kamu memang sharing semuanya. uh, ada juga Kamu beberapa keterbatasan juga ya. Jadi kadang bedanya Prabayar itu uh, sebelum bayar. umur itu tidak semuanya bisa diukur juga. Maksudnya yang lebih tepatnya gitu ya. Eh, Kalau untuk kita lihat dari dental biasanya hanya sampai umur 25 tahun ke bawah yang lebih efektifnya untuk dilihat. Kalau sudah di atas 25 tahun sampai 45 biasanya bisa dilihat juga, kadang-kadang bisa dilihat juga, tapi kadang tidak terlalu tepat juga prediksinya gitu. Nah, jadi akan lebih sangat bermanfaat di bawah, biasanya di bawah 25 tahun. Kemudian pemanfaatan radiografi juga dapat digunakan untuk menunjang dalam penentuan tumbuh kembang seseorang yang dikombinasikan dengan ilmu forensik. Pemanfaatan ilmu radiografi digunakan dalam analisa tumbuh kembang baik untuk diagnosis, analisa perawatan maupun evaluasi setelah perawatan dalam masa tumbuh kembang. Beberapa peran ilmu radiografi dalam analisa tumbuh kembang bisa digunakan untuk menganalisa waktu prenatal, kemudian analisa postnatal. Ya, kalau analisa postnatal ini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk melihat. Pertama itu adalah analisa pertumbuhan dan perkembangan gigi-gigi. Ini misalkan ya, ini contohnya beberapa itu adalah misalkan kita lihat jumlah gigi, ukuran gigi, erupsi gigi, perubahan morfologi gigi, dan abnormalitas dapatan lainnya gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk melihat beberapa uh, kelainan-kelainan ini atau beberapa bidang-bidang ini. Kemudian jadi juga bisa digunakan untuk menganalisa usia dental. Kemudian untuk postnatal ini juga bisa digunakan untuk analisa usia skeletal. Bedakan nanti antara usia dental dengan skeletal ya. Kalau dental itu berarti fokusnya lebih kepada giginya. Kalau skeletal berarti fokusnya lebih kepada tulangnya. Ya. Nah, kemudian analisa dan evaluasi dalam perawatan ortodonti tak pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian analisa kelainan tumbuh kembang kraniofasial. Untuk prenatal biasanya digunakan untuk melihat seseorang sebelum lahir ya, janin, walaupun ini bukan bidang kita, tapi perlu saya sampaikan juga sedikit. Salah satu contoh pemanfaatan radiografi dalam analisis tumbuh kembang prenatal adalah penggunaan USG, yaitu pemanfaatan teknologi gelombang suara untuk analisa tumbuh kembang janin. Dengan USG dapat diketahui tingkat perkembangan janin setiap tahapnya. Walaupun USG itu yang kita kenal hanya melihat bisa digunakan untuk melihat janin gitu ya. Tapi ada juga USG itu digunakan untuk di bidang kedokteran gigi. Jadi lesi-lesi yang di rongga mulut itu juga bisa dilihat pakai USG deh. Jadi eh, untuk melihat adanya lesi di jaringan lunak itu bisa juga digunakan pakai USG di submandibula, di daerah leher gitu ya. Mungkin ada kode USG dipakainya di leher atau di mulut gitu ya. Ternyata ada bisa digunakan gitu. Ya, jadi Berapa USG tuh itu jangan bulannya? dipikir hanya untuk melihat tuh Jadi janin kan aja kamu gitu ya, ambil untuk melihat janin. status, kadang-kadang aku Ternyata 60. kelainan lesi-lesi juga ada juga yang memakai USG gitu. Ya. Cuma Tapi kalau ini kan sebulan aku lebih kita aku fokusnya pakai untuk pakai lihat tumbuh kembangnya, tentu kita lihatnya lebih fokusnya ke arah itu janinnya berapa? gitu ya USG. Tapi walaupun Aku masuk begitu tinggal input. USG itu juga bisa digunakan untuk Anjir, melihat wow, murah infeksi yang banget. ada di rongga mulut, Kosnya. untuk melihat ke Wow, kelainan-kelainan jaringan lunak di rongga mulut. deh, aku cuma ikut air, wifi sama apa? Wifi ikut wifi udah 5.000 Ini kita sampai masuk pada nggak analisa langsung. pertumbuhan perkembangan gigi. Peran ilmu radiografi dalam analisa tumbuh kembang dan Anjir, perkembangan gigi benar. diantaranya dapat digunakan untuk Jadi menilai kalau bayar lagi, jumlah ditambah gigi. wifi. Bisa digunakan Wifi daripada aku foto bukan 5.000, panoramik ya. ketemu lagi. Biasanya kan ada juga orang yang memiliki supernumerari, ada juga yang Mau, agenesis dan segala macamnya. mau nggak? Ada yang giginya berlebih, ada giginya malah kurang sama sekali atau tidak bergigi sama sekali gitu ya. Mau pindah kos Jadi apa? bisa digunakan Pindah aku eh, bingung. eh, untuk Tetap di mendeteksi sini, pertumbuhan tahu perkembangan seseorang. enggak? Kemudian juga digunakan untuk melihat ukuran gigi, pemanfaatan embryografi untuk adanya kelainan dalam ukuran gigi, baik itu makrodonsia, Dulu kalau bayar mikropodonsia, per 3 bulan itu ataupun lebih kelainan yang banyak lainnya ya. mahal gitu Kemudian dibanding erupsi gigi, itu loh. pemanfaatan embryografi untuk melihat tahap erupsi gigi, Terus sampai adanya trauma ini transposisi, nanti sampai ataupun dapat digunakan nadanya sih untuk ini melihat berarti sih kelainan yang sampai lainnya. Kalau habis transposisi itu dibilang berlebih gigi iya. bertukar tempat ya. Jadi ada juga gigi yang seharusnya yang kita tahu kan ada caninus, incisivus, Ini caninus premolar gitu ya. Tapi ada beberapa orang incisivus, ini premolar, bisa caninus, kapan? transposisi. Dan ada juga kasus seperti itu. Juli. Nah, jadi Juli. eh, bisa Aku digunakan Juli.
radiografi Oh, untuk mendeteksi itu. oh, Ini itu contohnya pemetaan foto perapikal ya, itu maupun foto panoramik. itu aku senang. Foto perapikan misalnya Ini kan yang sering terdetek itu ini adalah juga itu sebenarnya kan mesiodens ya. Sebenarnya itu ada yang itu. mesiodens, ada yang distodens, ada atau yang paramolar dan distomolar gitu ya. Kan ada mungkin ada sudah akan mengenal juga nanti istilah-istilah itu ya. Dibiasakan juga mengenal istilah-istilah itu. Mesioden, paraden, dan distoden atau mesioden, paramolar, dan distomolar. Ada juga menggunakan istilah-istilah seperti itu. Jadi menggunakan ada mendeteksi adanya gigi yang berlebih. Kemudian perubahan pada morfologi gigi digunakan untuk menggunakan misalkan banyak ya kalau kita eh, jabarkan satu-satu banyak lah. Tapi ini di blok 5 blok 6 ya, tidak salah. Kelainan-kelainan ini nanti akan ada lebih didalami nanti di blok 5. Jadi blok 6. Tentang kelainan-kelainan bentuk gigi. Ada yang fusi, konkresi, geminasi, taurodon, dilaserasi, dan seterusnya. Ya. Ini akan ada dalami nanti di blok 6 nanti dan blok-blok selanjutnya. Kalau sekarang kita hanya sekedar melihat fungsi radiografi itu hanya digunakan untuk ini gitu. Tapi kalau kelainan-kelainannya ini nanti di blok berikutnya nanti di blok 6. Kita di sini contohnya hanya memberikan contoh kasusnya aja satu misalkan. Contohnya misalkan pemanfaatan untuk melihat fusi ya, gigi yang fusi, gigi yang menyatu pada foto okklusal. Jadi seperti dua gigi yang menjadi satu gitu ya. Jadi bisa digunakan foto ronsen. Kan kalau di klinis kan kadang yang terlihat hanya ininya aja ya, yang ini. Sedangkan benihnya kadang baru kelihatan dari ronsen. Oh ternyata di ronsen benihnya juga mengalami fusi. Sedangkan klinisnya hanya satu aja yang fusi ini. Tapi setelah di ronsen foto ternyata ada beberapa gigi yang mengalami fusi. Kemudian perubahan pada gigi karena abnormalitas dapatan ya, penempatan radiografi, kemudian adanya kelainan dapatan pada gigi berupa kelainan atrisi, abrasi, erosi. Tapi kalau ini lebih kepada klinis mungkin ya. Mungkin lebih nampak secara klinis mungkin bisa dilihat, tapi secara radiografi juga bisa dilihat juga. Misalkan kalau orang atrisi biasanya sudah emalnya sudah terhilang tuh, ya. Kalau abrasi biasanya sudah ada lapisan bayangan radusen di daerah cervikalnya, gitu. Jadi bisa digunakan juga, tapi lebih sering ini dilihat secara klinis. Kemudian resopsi, adanya resopsi, apakah resopsi eksternal dan internal, itu pada akar itu ya. Jadi akar itu kadang bisa habis saja dia, tinggal aja mahkotanya itu ada beberapa kasus itu ya, yang orang mengalami resopsi eksternal, akar giginya habis gitu. Jadi tinggal mahkotanya aja. Jika kemudian berikutnya juga digunakan untuk melihat sekundari dentin, pulp stone, pulp sclerosis sampai kepada hypersematosis. Kemudian analisa dental ini mungkin nanti ada akan lebih dalami lagi nanti di bidang forensik nanti ya. Jadi dari gigi itu kita bisa mengetahui tahap perkembangan seseorang, mengetahui usia seseorang itu dari gigi. Ya. Kalau ada dia baca beberapa referensi sebenarnya banyak metode-metodenya, ada metode Nola, Hansen Norces, Corona Master, Demerjen dan puluhan lagi Oke, sebenarnya ya untuk oke. melihat metode-metode Karena bisa mengukur ukur umur usia dental umur ini. orang dari gigi. Tapi dengan yang ini aja biasa itu Nah, sudah ini cukup untuk dokter. ada ketika di bidang forensik nanti ya. Ini termasuk metode-metode yang cukup praktis digunakan untuk Betul, mengetahui usia dental oh, seseorang. Jadi oke. misalkan di bidang Ya forensik ampun, sering pakainya di bidang forensik ya. deket Biasakan sini. ada Kurang kejadian ajar. kecelakaan pesawat gitu, ada sesosok mayat Sosok. ini apa tulangnya sudah habis, apa tulangnya sudah habis, apa dagingnya sudah nggak ada, nggak jelas bentuk mukanya nggak tahu, KTP-nya sudah nggak sudah terbakar gitu ya. Yang tersisa hanya tulang dan giginya saja. Nah, kita mau tahu usianya berapa nih, usia usia si mayat ini. Nah, misalkan digunakan berbagai macam metode-metode itu untuk mengetahui usia dia. Nanti baru dicocokkan lagi dengan data postmortem dan antemortemnya. Nah, itu nanti di bidang forensik nanti itu ya. Tapi kalau sekarang kita belajar secara umumnya aja dulu. Vaksin udah mati. Pemanfaatannya kalau Nyamuk di kasur udah mati. di bidang radiologi itu Nanti, ah, apa yang bisa digunakan untuk melihat analisa dental. karena Pertama aku metode tuh, Nola itu melihat ah, mineralisasi pada gigi permanen iya, menggunakan gigi maksila, mandibula atau keduanya, kamu kayak apa aku? membedakan pola laki-laki dan perempuan. Aku Biasanya di kadai kan, di perempuan kadai. biasanya lebih awal ya menggunakan Ruangan 10 apa tahap. aku Jadi kan? masing-masing gigi itu kita Terus lihat kan, pertumbuhan tahap sama aku agak tahu. giginya ya, Ayo pertumbuhan kan, giginya. makanya Jadi kita gigi jam apakah jadi sudah kayak terbentuk gini. akar, apakah sudah sepertiga Iya, akar yang sudah terbentuk makanya atau makanya aku sudah belum terbentuk pulang memang. maksimal. Nanti Tadi kan stage-stage ini nanti bilang sama aku, dihitung, nanti ada tabelnya nanti. Tinggal kan dicocokkan. aku bilang kan Nanti sama baru sama didapatkan Michelle, nanti aku bilang usianya ini berapa itu aku langsung perkiraannya. Ini deh seperti saya nah, sampaikan tadi. Kalau Nolan ini mungkin dia sampai hanya iya sampai umur 17 tahun mungkin dia bisa memprediksi. Jadi tidak semua usia bisa diprediksi kalau kita eh, ada keterbatasan gitu ya untuk mengetahui usia ini karena kalau orang-orang yang sudah di atas 25 tahun itu biasanya
Maksudnya, bisa juga cara manusia digunakan kayak mana sih? teknik yang lain, tapi Oh biasanya gitu. nggak terlalu Aku tepat nggak gitu paham. penggunaannya. Tapi kalau ini lumayan tepat nih penggunaan metode Nola ataupun metode yang lainnya. Nah, Jadi kalau setelah kita hitung-hitung semuanya angka-angka tadi dijumlahkan, nanti dicocokkan cek usianya kira-kira berapa gitu. Berapa rata-ratanya. Ini kan sudah ada tabel-tabelnya untuk laki dan perempuan. Kalau Nola itu dia membedakan lagi antara penggunaan molar 3 atau yang tidak eh, excluding molar hmm. 3-nya dan including molar 3-nya. Jadi ada juga menggunakan tabel eh, Oh, iya. mengamati molar 3-nya. Kalau H dan Norce beda fokusnya lebih kepada molar 3-nya aja dia. Nah, ini bedakannya kalau dia hanya satu gigi aja dia amatinya. Jadi kalau seandainya dia membaginya atas 5 stage, kemudian dilihat ada perkembangan tahap molar 3-nya. Kalau di foto panoramiknya misalkan atau foto grafikalnya tahapnya bentuknya seperti ini, berarti dia masuk stage 1. Jadi perkiraan usianya adalah sekitar 15 tahun sekian gitu. Kalau sudah sampai pada stage 5, nanti kira-kira pasiennya berada pada usia 19 tahun ya. Jadi keterbatasannya masih di bawah 20 tahun, hampir sama dengan Nola tadi ya. Kemudian ada lagi metode Skoll dan Messler. Kalau ini dia pakai atlas. Mungkin ada dia sudah sering lihat juga ya, menggunakan atlas gigi gitu. Nah, jadi seperti ini. Kita tinggal mencocokkan aja nanti. Seseorang itu kita lihat foto panoramiknya, apakah tahapnya sudah sampai mana. Kalau ini dia sudah bisa memperkirakan intrauterin sampai kepada usia berapa ya? 35 tahun. Tapi ini 35 sampai 25 itu bentukannya hampir sama gitu ya. Jadi yang bisa dilihat lebih pada tahap perkembangan terutama pada gigi-gigi bercampur gitu. Itu kan lebih mudah untuk melihat tahap perkembangan seseorang. Jadi kalau kita menemukan foto apa mayat gitu ya, ada jenazah, dilakukan foto. Kalau foto jenazah kan biasanya orang nggak bisa dilakukan foto panoramik ya. Karena foto panoramik itu kan dilakukan di instalasi. Kalau ada lihat orang di VI itu, dia foto periapikal semua tuh. Jadi masalah gigi itu di periapikalnya. Mulai dari molar 1, 1,8 sampai ke tengah, sampai ke bawah. Nanti foto periapikal itu disusun seperti foto Apa? panoramik. Nah, gitu dia. Jadi dia Itu kan. di apa disusun gitu ya. Jadi gambaran seperti foto panoramik nanti itu. Walaupun dia foto-foto periapikal yang disusun. Jadi dia beberapa kali foto jenazahnya itu. Jadi buatkan dijajarkan nanti dilihat nanti. Kira-kira ada pola giginya masuk ke yang mana dia pola giginya, tak perkembangan giginya. Jadi di sini juga ada keterbatasan juga ya. Makanya yang bisa dilihat tuh biasanya eh, Yang mana kulit itu? tidak di bawah 20 tahun biasanya yang bisa dilihat dengan secara lebih pasti gitu. Kalau di atas di atas 35 akan susah kita mengamatinya. Kemudian ada lagi metode yang lain itu metode Debergian. Metode Debergian menggunakan 8 tahap ya. Hampir sama juga dengan yang tadi. Ada kelas A, B, C, D, E sampai H-nya. Yang kita amati ada tahap-tahap perkembangan gigi. Hampir sama dengan Nola tadi ya. Nanti tahap-tahap ini kita masukkan kepada tabel-tabel. Oh, saya nggak nyampaikan tabelnya ya. Nah, dimasukkan nanti kepada tabel. Ah, ini dia tabel. Divergent ini. Nah, dia dimasukkan nanti berapa nanti usianya. Nanti ada lagi tabelnya ya. Tabel untuk usianya nanti bersama dengan eh, Nola tadi. Keterbatasannya dia di bawah 20 tahun hanya bisa mendeteksi secara tepat untuk melihat tahap perkembangan seseorang. Jadi di kalau nggak salah ada juga akan ada SL-nya nanti ya di forensik nanti. Kita mengetahui usia seseorang, dilihat fotonya, dihitung tahap klasifikasi giginya untuk molar sudah sampai tahap mana, apakah F untuk apa misalkan premolar sampai tahap mana gitu. Nanti di- ada angkanya nanti itu ya. Ditambahkan semua angkanya nanti dicocokkan nanti ke dalam tabelnya. Maksudnya nanti Ya. dicocokkan nanti baru dilihat nanti oh usianya kira-kira kurang lebih sekian tahun gitu. Jadi dilihat tahap-tahap perkembangan gigi dari masing-masingnya. Jadi dia mengklasifikasinya dari A sampai H ini untuk masing-masing giginya. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja seperti tabel kayak Nola tadi juga ada tabelnya tersendiri. Ya. Kemudian ada lagi analisa usia skeletal. Usia skeletal itu kalau tadi gigi, kalau skeletal itu lebih kepada tulang. Contoh pemanfaatan ilmu radiografi untuk melihat seseorang itu dari skeletal ada menggunakan analisa Henry. Henry itu tangan ya. Tangan itu kan banyak tulangnya tuh. Ada berapa tulang tuh? Yang kecil-kecil tuh. Ya, kalau ada dilihat foto tangan telapak tangan tuh kan ada tulang kecil-kecil. Ternyata itu juga ada bisa memperlihatkan informasi. Ada lagi metakarpal dan metakarpalnya itu. Jadi kita juga bisa memprediksi usia seseorang dari Henry ini.
Jadi dari tulang-tulangnya ada di tangan, kemudian karpal dan metakarpalnya itu. Ya, jadi ada yang biasanya ada tahap-tahapnya, ada Jadinya yang tahap-tahapnya, tahap ada sudah yang menyatu kayak sempurna. this dan Nah, itu bisa yang apa? Ada klasifikasi usianya. Kalau di cukup tahap ini usianya kira-kira sekian. Jadi nanti silakan dibaca nanti tentang analisa Henry ini. Jadi kita juga bisa menentukan usia seseorang. Misalnya kan orang kemudian kecelakaan pesawat gitu ya. Biasanya kan ada daging-dagingnya ya kita untuk dua-duanya mengenali seseorang kan bisa pakai sama sidik jari ya. Sidik jari. Kalau sudah kecelakaan, dan kecelakaan pesawat kan terbakar tuh. Kulit-kulitnya, daging-dagingnya kan sudah hangus. Yang tersisa hanya tulang-tulangnya. Itu yang bisa dilihat nanti. Nah, jadi kalau seandainya gigi, terutama gigi ya, bilang kita kan gigi gitu ya. Itu tertahan terhadap suhu yang tinggi. Makanya sering hanya itu yang tersisa gitu. Jadi bidang kita tuh termasuk yang diperhitungkan lah kalau untuk nanti di bidang identifikasi ya, terutama di VI nanti. Siapa tahu nanti ada yang tertarik kepada bidang forensik. Bidang kita tuh termasuk yang diperhitungkan dalam bidang analisa. Jadi kalau untuk skeletal ada analisa Henrys, kemudian ada juga cervical vertebra. Cervical vertebra itu juga ternyata juga bisa memberikan informasi tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan yang dilihat dari tahap klasifikasi pada tulang cervical vertebra. Kemudian analisanya juga bidang radiologi ini juga digunakan untuk melihat evaluasi perawatan ortodonti, baik sebelum perawatan, sedang perawatan maupun setelah perawatan. Ya, jadi eh, apalagi nanti ada juga ada kasus ya, maksudnya kan ada mindreknya nanti kalau sudah koas nanti itu kan ada juga akan ada melakukan foto ronsen atau foto sefalometri maupun foto panoramik untuk melihat tumbuh kembang seseorang. Ini sudah ada progresnya atau enggak gitu ya. Jadi dalam analisa ortodonti dapat menggunakan ada sefalometri maupun panoramik. Analisa sefalometri dapat memberikan informasi tentang keadaan pertumbuhan perkembangan kraniofacial, melihat adanya kelainan kraniofacial, maupun dari tipe facial, analisa fungsional, menentukan rencana perawatan ortodonti, dan evaluasi hasil perawatan. Ini adalah foto nanti yang akan adik-adik, kalau nggak salah ada SL-nya juga lah tuh di bidang ortodonti ya, dengan dokter Ana, dokter Didin ya, dokter Puci, dokter Puput. Nanti adik-adik akan menggaris-garis ini nanti. Itu menggunakan ronsen. Jadi yang tracing ini didapatkannya dari ronsen ini. Ya, ini kan sefalometri nih, foto sefalometri. Nanti sefalometri ini dilukis-lukis nih. Ini kan jaringan lunak hidungnya, bibirnya. Nah, ini dia hasilnya nanti. Kemudian ini tulang-tulangnya kita lihat selanya di sini, ini sela di sini. Jadi gambaran ini didapatkan dari tracing sefalometri ini. Nah, jadi itu mau digunakan pemanfaatan sefalometri itu melihat tumbuh kembang seseorang. Jadi dari bisa ini memakai nanti baru kita ketahui nanti nih. Ini giginya profilnya kelas 2, facial kelas juga 1 atau kelas 3. Kan ada dia ketika belajar nanti ya. ini Profil seseorang itu ada yang normal, itu yang kelas di 2, bawah ada yang gue kan kelas 1, ada yang kelas enggak 2 atau ini boneng itu, anjir ngapain anjir nongos, tiba-tiba tonggos gitu diculik ya. kayak enggak Atau ngapain kelas 3. Kelas ini 3 jadi itu seperti wifi orang mandibulanya maju. cah Nah, seperti siapa ya? jadi Mandibulanya maju lah pokoknya. Itu kan oh itu kita tahunya itu dari mana? Ya bisa dari foto sefalometri ini. ini kacau Kalau oh kelas 3 nanti aku tahu lihat nama potongan molarnya ini. Ada yang molarnya, ini kan operasi normal ya. bisa kan Kalau mungkin kita kelas 2 lihat molarnya satunya tahu maju ini nih di ada depan. anaknya Nah, udah jadi kita lihat menganalisa seseorang itu dari sefalometri ini. Ini pasti adik-adik kerjakan nanti. Nah, para petugasnya lupa. Pasti adik-adik belum mengerjakan ini. akhir-akhir Jadi menentukan titik-titik ini dan titik-titik belum ini belum didapatkan akhir-akhir dari foto sefalometri. ya Apa sudah ya? Saya belum lupa. Saya lupa ya. ibaratnya Apakah adik di bawah 5 sudah ada belum mendapatkan ini? dibuka Kan ini pasti kan adik kerjakan di S1, anjir apalagi siapa nanti yang di koas. Koas kan adik pasti akan ada pasien ya untuk dua dirawat. tiga Pasti adik-adik akan melakukan foto sefalometri, itu tiga pasti akan melakukan ukur-ukur ini. Jadi itulah guna pemanfaatan di bidang orto. Nah, ini dilakukan nanti sebelum perawatan dan setelah perawatan biasanya. Jadi sebelum perawatan kelasnya berapa, nanti itu evaluasinya kan setelah perawatan ya. Setelah perawatan dilihat lagi berhasil nggak perawatan kita. Ya mungkin yang tadinya kelas 2 sudah menjadi kelas 1 misalkan. Nah, jadi bisa digunakan untuk sebelum perawatan untuk menganalisa kelainannya, kemudian setelah perawatan untuk mengetahui perawatan kita berhasil atau enggak. Nah, jadi digunakan di bidang ortodonti. Kemudian juga digunakan untuk analisa melihat kelainan kraniofacial. Misalkan ada cleft lip dan palate, Crouzon syndrome, facial prosomia, Trichel Collins syndrome, pedocranial dysplasia, dan sebagainya macamnya.
Ini contohnya pemantauan di bidang radiologi. Misalkan pada cleft lip dan palate ya, celah pada palatum bisa digunakan untuk foto vertikal, tapi bisa digunakan juga pakai foto CBCT misalkan. Kan ada nanti akan belajar juga ya, ada yang celah bibir dan langit itu ada yang komplit dan incomplete gitu ya. Ada yang mengenakan hanya bibirnya saja, tapi ada juga yang sampai ke palatumnya. Sharing what happened to you, Kalau sharing. sampai ke palatum kan bisa Why? dideteksinya biasanya tertutup Kamu kan jaringan lunak ya, jadi ya, kadang dan nggak kelihatan gitu. Ternyata kita setelah kita dipoto tapi kayak CBCT, oh ternyata absen pelatumnya ya. juga bolong gitu. Ih, Nah, jadi jadi bisa nanti digunakan bilangin juga ya untuk buat mengetahui ya. seseorang Betul. Oh, eh cleft lip dan palate itu ternyata komplit gitu ya, maksudnya. orang Ada jahit nanti ada juga. yang unilateral, ada yang bilateral Iya juga sih. ya, kiri dan kanan juga terlibat gitu. Jadi kita bisa menggunakan pemanfaatan radiologi ini di bidang Oh, mengamati tumbuh kembang seseorang ini berkaitan dengan anomali kraniofacial, yaitu cleft lip dan palate dan segala macam yang tadi. Jadi kita bisa mendeteksi kelainan-kelainan seperti itu. Jadi untuk ini kita hanya secara umum saja deh ya. Masing-masing dari penyakit-penyakit itu tadi atau kelainan-kelainan itu tadi, nanti adik-adik akan mendapatinya nanti di blok-blok berikutnya nanti. Kayak tadi kelainan gigi nanti di blok 6 nanti akan ada ditampilkan tuh. Fusi bentuknya seperti ini, geminasi seperti ini, concretion seperti ini, dan invaginatus dan evaginatus bentuknya seperti ini gitu. Kalau sekarang kan hanya menampilkan pemanfaatan radiologi itu digunakan untuk apa? Lebih secara umum aja dulu. Cuma kalau kelainannya itu nanti di blok-blok berikutnya nanti. Insya Allah dari blok 6 nanti sudah mulai masuk mengawati kelainan-kelainan gigi itu sudah mulai tuh. Kalau nanti tentang cleft lip dan palate dan segala macam nanti di blok-blok udah mulut nanti ada akan jumpai lagi nanti pemanfaatan radiologi di bidang itu. Oke, ada yang bertanyakan di sini? Mungkin sebelumnya kita absen dulu ya. Kalau memang absennya perlu 2 kali. Saya nggak tahu ini sama dengan yang tadi atau tidak. Kalau ini tidak sama silakan di absen ya. dulu. Absen ya kalau ini. Oh, udah, Askia. Siapa tadi yang Askia silakan. Tidak mau bertanya, silakan. Dokter, untuk Ini. absennya itu masih error, dokter. Gimana? Untuk absennya itu kami masih error, dokter, untuk barcode-nya, dokter. Oh, Sama nggak bisa. absen yang tadi juga, dokter. Enggak. Ya udah nanti saya sampaikan ke akademik nanti ya. Dokter. Nanti kalau hasilnya apa nanti Namanya saya itu seru lagi lah nanti ya. Jadi dikasih. Belajar semua nggak nanti ya? Nanti saya sampaikan ke akademik aja nanti ya kalau memang error. dok Yang tadi juga dan nggak bisa. Dokter. aku Tidak bisa, dokter. Oke. Nah, saya coba tanya ke akademik. Dokter. Terima kasih, dokter. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin dokter, Ya silakan. izin bertanya dokter, misalnya dokter kan tadi menjelaskan kayak sebelum perawatan kita bisa melakukan seperti ronsen gigi dokter dan juga setelah selesai dilakukan perawatan untuk melihat misalnya perubahan rahangnya kayak gitu kan dokter. Nah, saya mungkin bertanya dokter, apakah ada kasus atau urgensi ketika kita melakukan ronsen itu sebelum perawatan, selama perawatan, dan setelah perawatan? Jadi apakah ada kondisi ketika sedang melakukan perawatan itu, harus mungkin, dilakukan ronsen lagi atau sebaiknya kita tidak melakukannya, dokter? Oke. Terima kasih, Ya, dokter. baik. Terima kasih, Siti. Siti ya, Siti panggilannya ya. Itu ya. Baik. Kalau dibilang orto untuk dilakukan sebelum, sedang, dan pasca perawatan memang sering dilakukan deh. Maksudnya dia untuk evaluasi. Takutnya gini, ketika kita kalau sebelum sudah pasti lah ya. Sebelum ada dek merawat, ada dek harus melakukan foto. Harus. Kenapa? Dia tahu nanti yang mau lakukan apa gitu. Jangan sampai nanti orang giginya sudah normal, kita malah kita otak-atik malah jadi salah gitu. Jadi kita harus tahu dulu gigi seorang tuh normal atau tidak. Kita tahunya dari mana ya dari ronsen foto dulu. Walaupun secara klinis sudah diperiksa ya, secara klinis diperiksa, kemudian dari ronsen foto diperiksa. Jadi foto awal itu untuk identifikasi nih seseorang ini ada kelainan atau enggak. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, kalau sudah tahu kelainannya, ternyata kelainannya di tulang. Oh, ternyata kelainannya di giginya. Itu kan ketahuannya dari foto tuh. Ada orang yang giginya normal, tapi dia maju seperti orang boneng gitu ya. Ternyata setelah di ronsen foto, yang kelainan itu bukan giginya, tapi tulangnya yang berlainan. Bayangkan kalau dia nggak ronsen foto, nggak di severometri seperti yang tadi.
dia koreksi juga giginya, padahal yang kelihatan tulang dia gitu. Maka itulah perlunya pentingnya foto awal itu, foto sebelum kita melakukan perawatan. Jangan sampai kita salah rawat gitu. Kita rawat giginya ternyata yang salah malah yang kelainan malah tulangnya kelainan. Kan salah 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 obat jadinya, salah perawatan kan. Nah, jadi itu pentingnya foto awal. Nah, pada kasus-kasus ortodonti yang agak berat, biasanya mereka memerlukan lagi foto perawatannya. Jadi dari awal, di tengah-tengah, guna yang foto tengahnya untuk mengevaluasi, termasuk evaluasi juga, apakah perawatannya ada perubahan atau tidak. Nah, itu nah, baru nanti foto akhirnya setelah perawatan sesuai dengan tujuannya enggak, itu biasanya dilakukan. Tapi kalau pada kasus-kasus yang ringan, biasanya foto pertengahan itu enggak dilakukan biasanya. Kalau pada kasus-kasus yang ringan. Jadi kalau kasus-kasusnya enggak terlalu berat ya, misalnya untuk diastema biasa atau kasus-kasus yang ringan lah gitu ya, yang kroditnya enggak terlalu parah, biasanya foto pertengahan itu enggak dilakukan, hanya foto awal dan foto evaluasi aja biasa dilakukan. Itu aja mungkin Siti. Jadi tidak tidak mesti harus foto foto tengah. Tapi kalau foto awal itu memang harus. Kalau ada melakukan perawatan harus. Yang sering dilakukan foto itu misalkan tidak orto ya mungkin ya, kayak PSA seperti yang saya sampaikan tadi di awal, perawatan saluran akar. Kalau itu memang berkali-kali itu mau tidak mau foto awal untuk diagnosis. Kemudian nanti ada lagi misalnya foto MAF ya, IAF atau MAC gitu. Jadi untuk dia ada jarum yang dimasukkan ke dalam gigi, sudah sama nggak panjang kerjanya nanti kan kayak gitu kan ada saluran akarnya tuh di foto pakai IAF Initial Apical File, sama nggak panjang kerjanya dengan panjang akar gigi. Kenapa itu penting dilakukan? Jangan sampai nanti setelah dimasukkan bahan pengisinya ternyata nggak kepanjangan maksudnya. Jadi biar bahan pengisi itu sama panjangnya dengan panjang akar giginya itu. Makanya perlu dilakukan foto IAF-nya itu. Nah, jadi perlu apa untuk menghindari nanti kalau seandainya terlalu panjang masuknya, over obturasi namanya itu ya. Jadi apa akarnya hanya sampai sini, saluran akarnya, tapi karena terlalu masuk melebihi akar gigi, jadi over obturasi nanti bahan pengisinya, tidak sepanjang akar gigi. Makanya perlu dievaluasi dengan IAF itu tadi. Jadi makanya dia berkali-kali. IAF difoto, nanti ada MAC lagi, dimasukkan lagi bahan pengisinya, difoto lagi, sudah sepanjang akar gigi nggak masuk. Untuk menghindari over obstruksi maupun under obstruksi. Nanti di konservasi ada dia akan belajar itu. Baru nanti dievaluasi. Setelah pasca obturasi dievaluasi lagi. Ini lesinya mengecil nggak? Nah, kan misalnya kalau yang PSA itu kan biasanya sudah ada abses itu. Sudah ada absesnya, sudah ada apa, mengecil nggak lesinya itu. Atau malah jadi makin besar absesnya misalkan. Nah, jadi itu perlu beberapa kali foto. Jadi tidak mesti berkali-kali foto, tapi disesuaikan dengan indikasinya tadi. Kalau PSA tadi mungkin seperti perlu 3 sampai 4 kali. Kalau yang pada perawatan orto seperti yang Siti sampaikan tadi, yang paling penting itu di awalnya. Itu harus tuh. Dan evaluasi. Biasanya ada 2 kali itu sudah cukup. Pertengahan itu biasanya pada kasus-kasus yang berat. Perawatan, apa, diagnosis, perawatan dan evaluasi. Ya, tapi tidak tidak harus 3 selalu. Tapi yang setidaknya 2 biasanya dilakukan. Di awal sama di akhir. Untuk evaluasi apa diagnosis awal sama untuk evaluasi satu. Itu biasanya. Kalau yang pertengahan tergantung kasusnya. Makanya sesuai indikasinya nanti. Kira-kira seperti itu nanti. Situ. Jadi tidak tidak mesti sering-sering ya. Makanya itu harus ada kajian dari dokternya gitu ya. Ini perlu difoto nggak? Kalau saya meragukan, foto aja gitu. Ya. Kalau saya meragukan kasusnya, oh ini kasusnya misalkan sudah tengah jalan nih, tapi kok progresnya kok nggak ada ya gitu. Atau progresnya sedikit aja kok. Seharusnya progresnya 5 mili, tapi kok masih 1 mili ya gitu. Nah, foto aja lagi di tengah jalan. Seperti saya kayak kemarin tuh ada foto ada pasien dia sudah pakai bracket, bracketnya selama 7 tahun. Dia foto awan sudah dulu foto panoramik ya. Setelah pakai 7 tahun, yang kan Indonesia itu nggak turun-turun gitu. Nah, itu kan berarti kan ada kendala kan? Di fotonya lagi sekarang. Kenapa itu nggak turun-turun? Makanya dilakukannya di pakai panoramik nggak terdeteksi. Akhirnya dilakukannya pakai CBCT. Ternyata ikan itu terkunci dia di P1-nya kemungkinan apa? Kebetulan lereng akar itu ke mesial. Jadi terkunci akarnya itu di situ. Nah, itu kan masih di pertengahan tuh, di pertengahan perawatan tuh di fotonya lagi kan. Karena setelah dirawat sekian tahun kok nggak turun-turun, berarti ada evaluasi di situ, ada yang salah berarti kan. Itu kan belum belum selesai itu perawatannya. Kayaknya dilakukanlah di tengah. Ternyata diketahui oh ternyata penyebabnya gara-gara ini. Akhirnya jadi tahu dokternya. Jadi tahu juga mau
dilakukan, apalagi yang perlu dilakukan nih, dibaca dulu P-nya kah atau seperti apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu nanti penelitian di situ. Tidak mesti harus ada di tengah-tengah, tidak mesti, tapi disesuaikan dengan indikasi yang kita kerjakan gitu. Itu aja mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih dokter. Silakan yang lain kalau ada yang ditanyakan. Mungkin yang saya tekankan sedikit tentang proteksi ya, Dede ya. Mestinya Dede kan sudah bilang kedokteran gigi. Kalau sekarang ada lihat nanti di detail supply, orang jual-jual alat, terutama alat portable ya. Sekarang kan ada kayak pistol-pistol itu tuh. Orang jual alat ronsen pakai pistol itu. Kalau ada lihat di dental dental supply gitu ya. Ini dok, dosisnya ringan dok. Dosisnya kecil. Dosisnya kecil, nggak bahaya kok dok. Nggak pakai apron juga nggak apa-apa gitu. Kalau ada dia nanya ke saya, tidak ada sinar X itu yang tidak berbahaya. Kalau saya lebih siap seperti itu, lebih baik ada dek mencegah. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan atau tidak, nggak apa-apa lah saya ulang-ulang terus ya kalau maupun sudah saya sampaikan. Ada kasus orang lagi hamil kena ronsen. Dia punya riwayat ketika hamilnya dulu, dia ada di ronsen katanya. Sekarang tuh dia punya anak kembar, anak kembarnya itu tidak punya keturunan. Tapi kakak dan apa ya, pokoknya kakak pak adik yang si kembar itu punya punya keturunan. Tapi yang kembar ini ketika dia lagi hamil si kembar ini, dia waktu itu ada riwayat dia di ronsen. Dia ada punya riwayat dia di ronsen gitu. Apakah karena ronsennya itu dia jadi kelainan sekarang ini? Walau alam ya, tidak ada yang tahu. Tapi kan seperti saya sampaikan tadi, tidak ada yang bisa menebak. Lebih baik kita mencegah aja gitu. Tapi ada riwayat itu ada cerita aslinya gitu ya, ada orangnya gitu. Si ibu itu ketika hamil si kembar itu, dia punya riwayat pernah di ronsen. Nah, sekarang si kembar itu sudah dewasa, maksudnya sudah menikah gitu ya. Dan dua-duanya tidak punya keturunan. Dua-duanya. Cuma kakak dan adik si kembar itu punya punya keturunan gitu. Maksudnya masih anak ibu itu juga punya keturunan. Tapi yang si kembar ini tidak punya keturunan. Itulah salah satu walau alam ya. Tapi itu ada cerita seperti itu dan itu asli gitu. Tapi apakah gara-gara ronsennya walau alam itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas sinar X itu tetap berbahaya sekecil apapun. Saya sering mewanti-wanti kepada adik-adik, pakailah perlindungan. Di instalasi kita pun ada juga kadang operatornya kadang ogah juga mau apron gitu ya. Karena adik-adik sudah tahu kalau ada jadi pasien minta aja pakai bang ini nggak pakai apron bang, pakai aja bang apronnya bang. Lebih baik kita kalau pun enggak orang yang melindungi kita bagus kita melindungi diri sendiri lah gitu ya. Jadi kan ada juga operator-operator ronsen-ronsen itu kan yang mau cepet aja gitu ya. Karena kan pasang apron kan lama lagi ribet lagi gitu ya. Jadi karena juga ada juga operator kecil kok dosisnya ada juga yang beranggapan seperti itu gitu. Jadi ya memang agak susah kita dalam meyakinkan orang ya. Tapi bagi adik-adik yang mau waspada ya saran saya seperti itu gitu. Lebih baik kita mencegah daripada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di kemudian hari. Nanti adik-adik juga akan ada juga di foto tuh ya. Seperti yang kayak tadi yang cephalometry itu setahu saya si slide-nya nanti itu adik-adik foto antar saya nggak tahu ya apakah semua difoto atau tidak atau mungkin yang antara dua orang tuh satu orang difoto tuh foto cephalometry. Nanti diukur tuh profilnya apakah kelas 2 kelas satu kelas 2 kelas 3. Nah, berarti kan adik pasti akan di ronsen nanti itu kan foto panoramik dan foto cephalometry. Jadi tolong nanti ketika adik di foto karena sudah tahu kan adik adalah orang medis juga kalau dikasih foto pakailah pelindung itu. Sinar ronsen apapun nanti tetap berbahaya. Kalau saya di mindsetnya tanamkan aja seperti itu. Jadi mau pakai portable kah, mau pakai cephalometry, mau pakai panoramik nanti tanamkan aja sinar X itu berbahaya. Tapi bukan bukan sampai parno juga gitu ya. Jadi nanti eh, jadi gak bisa hamil atau apa enggak juga. Pokoknya perlindungan maksimal aja dipakai gitu. Kita hanya bisa pencegahan. Itu mungkin walaupun sudah sedikit melebar-lebar tapi nggak apa-apa. Dok, Sebagai ilmu aja untuk adik-adik. Saya mewanti-wanti seperti itu karena sekarang sudah banyak dan suplai yang menawarkan bahwa dosis terlalu menganggap sepele dosis radiasi. Itu mungkin. Silakan kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada mungkin itu dulu ya. Eh, nanti bahan KP-nya saya kirimkan ke siapa tadi Nurul tadi ya. Nurul Askia tadi ya yang saya nanti saya KP-nya saya kirimkan nanti ke itu aja nih, ke temannya nanti silakan di-share ke kawan-kawannya. ngapain ya? Untuk absensinya nanti saya kasih ketahu ke dan pelan nanti kalau Dengar memang ada error absensi. Oke, baik kalau tidak ada lagi hari ini cukup dulu ngapain? KP kita. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Oh,
Saya masih ada satu KP lagi nanti ya. Eh, besok ya. Satu KP lagi besok. Oke, kemarin. Jadi Besok seharusnya bukan KP 51 dulu ya, ke KP ya 52 besok ada sih. KP 52, 53, apa 51? 551. Kemarin aja. Yang tadi Nanti apa? saya lihat lima lagi dua lah lima kedua tiga. nanti ya. Kalau memang ada KP lagi, kita lanjutkan. Bola baju kan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin hari ini kita cukupkan dulu. KP hari ini kita tutup.